Glory Glory Man United. Halo United lover, ketemu lagi bersama gua bersama di Gomil Channel. Hari ini kita akan membahas pertandingan terakhir Manchester United di musim kompetisi 2020-2021, di mana United akan bertandang ke kandang Wolverhampton dan membahas bagaimana seputar berita perekrutan pemain yang tentunya yang sangat panas, yaitu tentang Harry Kane. Jadi jangan kemana-mana, buat kamu yang belum berlangganan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Glory Glory Man United. Pekan ke-38 alias pekan terakhir dari IPL musim 2020-2021 akan diwarnai dengan pertandingan yang sudah tidak menentukan antara Wolverhampton melawan Manchester United. Wolverhampton sudah pasti bertahan di Liga Inggris musim depan dan juga tidak bisa tampil di Eropa, sementara United sudah pasti mendapat jatah ke Liga Champions dengan peringkat 2 yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Bagaimana pertandingan antara keduanya? Tentunya merupakan pertandingan formalitas di mana United pun akan mengistirahatkan beberapa pemain intinya guna menghadapi final Liga Eropa pada tanggal 27 Mei 2021. Sementara itu di pihak tuan rumah, Wolverhampton pastinya akan mencoba beberapa pemain muda dan para pelapis yang jarang dimainkan sepanjang musim ini. United masih tetap tanpa Maguire dan akan mencoba untuk memasang duet Axel Tuanzebe dan Eric Bailly. Bagaimana perimbangan kedua tim sebenarnya? Kita akan ikuti bersama-sama dari kubu Manchester United. Tetap diperkirakan akan turun dengan formasi 4-2-3-1, di mana di sektor gelandang jangkar yang turun adalah Nemanja Matic dan kemungkinan terbesar adalah dengan Fred karena Scott McTominay diragukan. Sementara Bruno Fernandes pastinya diistirahatkan untuk memberi kesempatan ke Donny van de Beek dan Juan Mata untuk berperan sebagai motor serangan United. Di posisi ujung tombak, Edinson Cavani rupanya juga akan diistirahatkan untuk memberi peluang Marcus Rashford untuk menambah pundi-pundi golnya sepanjang musim ini. Bagaimanapun Bruno Fernandes tetap menjadi top skor United meski dia tidak diturunkan di pekan terakhir Liga Inggris musim ini. Manajer Ole Gunnar Solskjaer pastinya akan merotasi sekuatnya kala menghadapi tuan rumah Wolves di Stadion Molineux hari Minggu pekan terakhir di Liga Inggris. Dengan final Liga Eropa yang semakin mendekat, maka Dean Henderson nampaknya akan diberi kesempatan sebagai kiper utama di pertandingan menghadapi Wolves, dengan David De Gea diisukan akan tampil sebagai kiper utama berkat penampilan gemilangnya di laga menghadapi Milan, menghadapi Roma juga, sehingga ketika David De Gea starter menghadapi Fulham, sudah beredar isu bahwa dia akan mengambil peran sebagai kiper nomor 1 menghadapi laga final nanti. Sementara itu, Fred dan Scott McTominay sudah pasti akan menjadi pemain starter di laga menghadapi Villarreal, dan itu kemungkinan maka Donny van de Beek akan mendapatkan starter utama di pertandingan ini. Dua back akan dipegang oleh Axel Tuanzebe dan Eric Bailly, dengan Victor Lindelof sepertinya bakal digunakan. Pertandingan ini memang tidak menentukan apapun, sehingga kedua pelatih atau manajer bisa mengotak-atik pasukannya hanya demi formalitas saja. United tentunya punya kepentingan lain, di mana United akan mempunyai rekor selama satu musim tidak terkalahkan di pertandingan tandang alias di away, sehingga mereka cukup tidak kalah saja maka rekor itu akan digapai. Marcelo juga akan nampaknya diistilahkan saja tampil menghadapi Fulham, dan Rashford akan dipanaskan dalam pertandingan ini sebagai ujung tombak tunggal. Sementara Anthony Martial dan Daniel James sudah kembali berlatih namun tidak dapat tampil di pertandingan ini karena masih diragukan.
United akan turun dengan formasi andalan 4-2-3-1 dengan Williams dan Telles di kedua sisi back, dan tentunya Ahmad Diallo akan memulai sebagai winger sayap kiri. Dari bursa transfer dikabarkan bahwa Manchester United telah memasuki negosiasi serius dengan agennya Harry Kane dan bersedia menawarkan kesepakatan senilai sekitar 300.000 pound sterling per minggu. Itu menurut Transfer Window Podcast. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian dalam sebuah wawancara bersama Gary Neville mengkonfirmasi bahwa dia ingin memenangkan trofi dan berencana untuk duduk bersama ketua dari atau chief dari Tottenham yaitu Daniel Levy di akhir musim untuk mencoba menemukan solusi yang tepat. McGarry dari podcast mengatakan bahwa United sekarang telah mencuri start dibanding kedua saingannya Chelsea dan City setelah memasuki negosiasi yang lebih serius dengan perwakilan Kane mengenai kepindahannya ke Old Trafford. Wartawan senior ini mengatakan bahwa United siap menawarkan kontrak senilai 300.000 pounds per minggu kepada sang striker. Hal ini juga didukung oleh laporan Daily Mail yang juga melaporkan hal yang serupa. Sekarang Harry Kane mengkonfirmasi cerita kami dengan perwakilan yang memberitahu media pada hari Senin bahwa Kane telah meminta untuk meninggalkan Tottenham dan juga bahwa United, City, dan Chelsea tertarik untuk mengontraknya. Satu-satunya informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa United merupakan satu-satunya klub yang telah melakukan negosiasi serius dengan perwakilan Kane mengenai kontrak. Dan belum ada kabar dari Chelsea serta City. Bergabungnya Kane tentu akan menjadi tambahan kekuatan yang cukup serius bagi United untuk menantang gelar dan bersaing dengan klub-klub Liga Inggris lainnya. Tetapi chairman dari Spurs Levy dikenal sebagai negosiator yang cerdik dan ulung, sehingga klub seperti United, Chelsea maupun City harus membayar banyak uang jika ingin mendapatkan sang kapten dari Tottenham Hotspur tersebut. Sementara itu perburuan Manchester United akan gelandang bertahan dan kapten dari West Ham United yaitu Declan Rice nampaknya mulai sedikit mendapat tantangan karena pihak West Ham bersikeras akan mempertahankan Declan Rice. Sementara itu Real Madrid tidak menjadi satu-satunya tim yang tertarik untuk merekrut gelandang bertahan berbakat asal Prancis Eduardo Camavinga. Dengan mutiara lain seperti Kylian Mbappe yang membutuhkan biaya yang sangat tinggi, maka sang raksasa Spanyol mungkin menolak label harga 50 juta pound sterling yang disematkan kepada Camavinga. Dalam beberapa pekan terakhir, Manchester United justru menunjukkan minat pada pemain Rennes berusia 18 tahun yang punya 1 tahun tersisa di kontraknya. Menurut laporan The Mirror, United akan disaingi oleh Arsenal yang sudah menanyakan tentang ketersediaan Camavinga. Sang pemain adalah gelandang box to box yang mampu melakukan tackle dengan baik dan juga mampu melarikan bola dengan cepat untuk menciptakan ruang di depan penyerangan. Setelah dipanggil ke tim nasional senior Prancis tahun lalu, dia mencatat rekor sebagai pemain termuda yang mewakili dan mencetak gol untuk Prancis dalam lebih dari 100 tahun. Statistiknya juga sangat mengagumkan dengan persentase passing rata-rata per game adalah 89%. Sementara itu dia juga bisa membuat 2,6 tackle per pertandingan. Barnett baru-baru ini berbicara tentang pemain tersebut kepada The Athletic dengan mengatakan bahwa sang pemain yang diageninya adalah mempunyai karakter yang sangat kuat, tidak seperti rata-rata pemain 18 tahun. Dia siap untuk Liga Inggris, demikian Barnett mengakhiri. Setelah kehilangan Jude Bellingham tahun lalu yang memilih Borussia Dortmund, tentunya United tidak akan kehilangan kesempatan lagi untuk menggait pemain muda berbakat. Dengan sulitnya menggait Declan Rice, maka Camavinga mungkin bisa menjadi alternatif. Manchester United co-chairman Joel Glazer telah menyatakan akan bergabung di dalam forum fans Manchester United. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah seorang CEO dari United
bergabung atau seorang pemilik dari United bergabung dalam forum fansnya Manchester United. Sementara itu dari Italia dikabarkan bahwa dua tim Italia terus mendekati United untuk mendapatkan jasa Sergio Romero. Dari Liga Inggris, Everton juga berminat untuk kembali menggait Sergio Romero setelah musim lalu gagal menggait Romero karena United membatalkan di menit-menit terakhir. Sergio Romero sendiri sepanjang musim ini dianggurkan dan tidak pernah bermain di laga Man United dengan adanya dua kiper hebat, David De Gea dan Dean Henderson di skuad Ole Gunnar Solskjaer saat ini. Carlo Ancelotti dari Everton menginginkan jasa Romero karena penjaga gawang Robin Olsen akan kembali ke AS Roma di akhir masa pinjamannya. Everton menginginkan Romero tapi juga harus menghadapi persaingan ketat dari Juventus yang juga ingin mendapatkan tanda tangan Romero. Juventus sudah melakukan kontak dengan pemain Argentina itu dan diklaim punya sedikit keunggulan dalam persaingan. Sementara itu Jose Mourinho juga berminat merekrut Romero atau De Gea untuk memperkuat skuad AS Roma musim depan. Sementara itu dari Italia dikabarkan bahwa dua tim Italia terus mendekati United untuk mendapatkan jasa Sergio Romero. Dari Liga Inggris, Everton juga berminat untuk kembali menggait Sergio Romero setelah musim lalu gagal menggait Romero karena United membatalkan di menit-menit terakhir. Sergio Romero sendiri sepanjang musim ini dianggurkan dan tidak pernah bermain di laga Man United dengan adanya dua kiper hebat, David De Gea dan Dean Henderson di skuad Ole Gunnar Solskjaer saat ini. Carlo Ancelotti dari Everton menginginkan jasa Romero karena penjaga gawang Robin Olsen akan kembali ke AS Roma di akhir masa pinjamannya. Itu dia preview pertandingan dan berita-berita terupdate seputar Manchester United. Tetap ikuti Gomi Channel dan dukung terus Manchester United.